Halo semuanya, teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, ketemu lagi dengan saya di sini di channel Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton konten atau video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi teman-teman yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pretest sendiri itu sudah berlangsung pada tanggal 22 sampai 23 kemarin ya, namun di sesi pertama, hari pertama itu ada kendala teknis sehingga teman-teman yang tes waktu sesi pertama di hari pertama itu diundur. Nah, undurnya itu kapan? Belum ada informasi dari Kemendikbudristek. Nah, bagi teman-teman yang kemarin gagal untuk ikut tes pada hari pertama, pantau terus ya informasi-informasi terbaru tentang Kemendikbud, kapan ujiannya lagi ya. Harus dipantau supaya nanti teman-teman tidak kebingungan, tidak ketinggalan informasi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bocoran soal dari teman-teman yang sudah tes pada hari pertama dan hari kedua. Nah, teman-teman yang ngasih tahu saya tentang soal ini itu hanya sedikit gambarannya saja ya, sehingga saya mencoba membuat soal sesuai dengan apa yang sudah dikasih tahu oleh teman-teman yang sudah ikut tes ya. Tapi kebanyakan teman-teman yang sudah tes itu katanya soal-soalnya itu seperti soal P3K, tetapi lebih rumit, lebih sulit daripada soal P3K. Butuh analisis, butuh membaca cepat ya, memahami soal, itu baru teman-teman bisa menjawab soal ya. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Kita bahas soalnya ya. Ini dari bocoran soal. Soal yang pertama. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab antara opsi A, B, C, D, dan E. Ya, saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita jawab sama-sama. Oke. Nah, sebagian siswa ini mengalami kesulitan menjawab soal tes karena soal yang diujikan materinya belum dipelajari oleh siswa. Ya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh guru untuk menyusun tes pilihan ganda pada aspek materi? Ya. Nah, apakah yang E? Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ini kurang tepat ya. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Ini juga belum tepat. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Kurang tepat juga ya. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Ini kurang tepat. Yang tepat itu adalah yang A. Soal harus sesuai dengan indikator. Artinya kalau soalnya itu sesuai dengan indikator ya, maka siswa tidak akan mengalami kesulitan karena sudah diajarkan oleh
guru. Nah, guru dalam menyusun soal itu harus sesuai dengan indikator, karena indikator inilah yang menjadi panduan guru untuk mengajar ke siswa. Materi apa yang diajarkan sesuai indikator, sehingga nanti pada saat pembuatan soal yaitu harus sesuai dengan indikator yang sudah diajarkan, sehingga siswa itu tidak mengalami kesulitan dalam hal menjawab soal karena dia sudah dipelajari, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan efektif dan efisien, perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Di antaranya berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa ingin tahu, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Indikator pembelajaran tersebut adalah aktivitas siswa berupa A. Menyimak, bertanya, menjawab, berpendapat, menemukan, konstruktivis, komunikasi, dan melakukan. B. Mencatat, mendengarkan, membaca, diskusi, ulangan, dan mengerjakan tugas. C. Melihat, bereksperimen, menulis, mendekat, menyanggah, evaluasi, dan mengerjakan tugas. D. Konstruktivis, optimis, dinamis, analisis, kritis, logis, rasionalis, dan nasionalis. Ya, yang E. Hadir, disiplin, melihat, mencatat, merangkum, presentasi, sosialisasi, dan adaptasi. Nah, kira-kira teman-teman jawaban yang mana antara A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu berapa detik. Oke, nah, dari hal seperti ini, belajar dengan melakukan, kemudian mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa ingin tahu, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, indikator pembelajaran tersebut adalah aktivitas berupa apa kira-kira? Ya, apakah mencatat? Ya, karena ini belajar dengan melakukan, ya, mengembangkan. Ini kurang tepat. Hanya mencatat, mendengar, membaca, ini kurang tepat. Kemudian yang E, hadir, disiplin, juga belum tepat, ya. Melihat, bereksperimen, menulis, mendekat, ini juga belum tepat, ini tidak tepat. Yang tepat adalah yang A, ya, aktivitas siswa dalam belajar dengan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial, ya, keterampilan untuk mencari masalah, ya, sehingga harus menyimak, kemudian bertanya, menjawab kalau ada pertanyaan, kemudian berpendapat, menemukan, konstruktivis, komunikasi, dan melakukan. Sehingga inilah yang termasuk dalam aktivitas siswa dalam indikator pembelajaran. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal ketiga. Dalam rapat perpisahan kelas, seluruh kelas setuju membayar jumlah iuran tertentu. Iviana ingin ikut tetapi hanya sanggup membayar separuh. Rizka dan beberapa teman keberatan karena hal ini akan diikuti beberapa kelas lainnya. Sikap Lydia sebagai ketua kelas adalah A. Menerima keberatan Ivana dan menghimbau teman lain yang ingin berkontribusi lebih banyak. B. Menetapkan jumlah iuran berlaku sama untuk semua siswa. C. Mengajak Rizka menghitung ulang dan mempertimbangkan keberatan Ivana. D. Mendukung kekhawatiran Rizka karena biaya yang ditanggung seluruh siswa. E. Mempertimbangkan keberatan Ivana asalkan biaya perpisahan tetap terpenuhi. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? A, B, C, D, dan E. Ya, silakan teman-teman jawab. Ya, saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita jawab sama-sama, ya. Nah, dalam kasus ini, ya, bahwa ada siswa yang namanya Ivana ingin ikut tapi hanya sanggup membayar separuh. Nah, Rizka dan beberapa teman itu keberatan kalau Ivana ini hanya mengeluarkan
biaya separuh ya. Nah, bagaimana sikap Lydia sebagai ketua kelas? Ya, apakah menetapkan jumlah iuran berlaku sama untuk semua siswa? Kalau sama, ini kan setiap siswa itu ekonominya kan berbeda-beda, sehingga ini kurang tepat untuk jawaban nomor yang ketiga. Ya. Kemudian mengajarkan menghitung ulang dan mempertimbangkan keberatan Ivana. Ini kurang tepat ya. Tidak menyelesaikan masalah. Kemudian mendukung kekhawatiran Rizka karena biaya tanggung seluruh siswa. Ya, sekali lagi bahwa kalau semua ditanggung oleh siswa, kemudian iurannya sama, maka tidak semua siswa yang ekonominya bagus ya. Jadi jawaban nomor D ini kurang tepat. Kemudian mempertimbangkan keberatan Ivana asalkan biaya pisah tetap terpenuhi. Ya, hanya mempertimbangkan keberatan ya, tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi yang paling tepat ini adalah menerima keberatan Ivana dan menghimbau teman lain yang ingin berkontribusi lebih banyak. Ya, artinya kalau ada temannya yang lain berkontribusi lebih banyak, nah kekurangan-kekurangan yang dikeluarkan oleh teman lain bisa ditutupi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat nomor 3 ini adalah yang A ya. Bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Oke, ini soal nomor 4 yaitu tentang soal numerasi ya. Ini bisa pada prodi PGSD wali kelas, bisa juga yang jurusan bahasa Indonesia ya, bahasa yang jurusan yang lain juga bisa masuk soal ini karena ini berlaku umum ya. Nah, di sini di soal nomor 4 ini ada judul, kemudian penulis, kemudian penerbit. Nah, kira-kira bagaimana penulisan daftar pustaka untuk buku ya? A, silakan teman-teman bisa baca A, B, C, D, dan E opsinya ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menulis daftar pustaka itu kalau ada lebih dari satu orang penulis, maka yang jadi penulis pertama itulah yang nantinya namanya itu dibalik. Seandainya Rudi Hermanto, maka Hermanto Rudi. Nah, untuk nama selanjutnya itu tetap dengan nama yang asli, tidak dibalik. Yang dibalik itu adalah nama yang pertama dicantumkan. Seperti ini contoh ya. Ini dulu Hermanto, baru ke Rudi ya. Nah, habis itu koma, kemudian baru berurutan ke penulis selanjutnya ya, seperti ini Budi Sudjarwo dan Rangga Saleh, baru koma, maka judul buku ya. Judul bukunya apa? Judul buku di sini. Judul buku. Oke, tetapi dicetak garis miring ya. Harus garis miring. Nama judul bukunya. Kemudian baru titik, baru ke alamat penerbit. Seandainya di sini adalah Yogyakarta ya. Yogyakarta. Baru titik 2 ya. Titik 2. Kemudian nama penerbitnya. Ya, di sini lupa tadi tahun terbit ya. Seandainya tahun 2023 maka tulis 2023 atau 2000 berapa ya penerbit buku tersebut. Kemudian baru nama penerbitnya ya. Kalau di sini nama penerbitnya adalah Laksana Putra ya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi oke, yang ini benar. Oke, tapi ini ada koma. Oke, ini salah kalau namanya itu di koma. Walaupun ini kebalik, tapi ini ada koma. Jadi ini salah. Ya. Kemudian yang E, Hermanto, sama ini juga salah, ya. Hermanto juga. Oke.
Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Jadi betul koma ya, ada komanya. Ya, ada komanya, semua ini koma, jadi harus ada koma jadinya ini ya. Oke, ini kita ini dulu ya. Yang kita lihat ini dulu, nama judulnya ini tidak digaris miring, maka ini salah juga. Ini juga salah, tidak digaris miring. Oke. Nah, yang masih adalah opsi B, C, dan D. Kalau D, Hermanto Rudi, Surjardo, dan Soleh. Lupa ditulis Rangga di sini. Jadi ini juga salah, ya. Kemudian Hermanto Rudi, ini pakai titik, seharusnya koma ya. Seharusnya koma karena menyebutkan nama penulisnya, beberapa nama penulisnya. Jadi harus koma. Ini juga salah. Jadi yang benar adalah yang B. Jadi nama yang pertamanya itu ada Rudi Hermanto, harus dibalik jadi Hermanto Rudi. Kemudian tetap Budi Sudjarwo dan Rangga Saleh tetap. Nah, tahun berapa buku tersebut diterbit, kemudian judulnya apa, digaris miring, kemudian titik, terus alamat penerbit, dan nama penerbit buku tersebut ya. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah yang B. Bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Masih ke soal numerasi. Soal nomor terakhir atau nomor 5. Ya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal. 2. Mendorong penguatan kerjasama hasil maritim dengan mengekspor hasil maritim. 3. Menginisiasi peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 4. Berupaya ikut menghapus diskriminasi di tingkat dunia. 5. Berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Palestina. 6. Berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Rohingya Myanmar. Nah, peran Indonesia di masa mendatang dalam grup ASEAN tercermin dalam pernyataan nomor A 1 dan 6, B 2 dan 5, C 3 dan 4, D 4 dan 5, E 5 dan 1. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu berapa detik ya. Oke, kita jawab sama-sama ya. Nah, ingat, kata kuncinya itu adalah ASEAN ya. Peran Indonesia pada negara ASEAN. Oke. Nah, kalau mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim dengan mencegah pemancingan ilegal, ini termasuk dalam peran Indonesia di tingkat ASEAN. Oke. Ini ASEAN ya. Kemudian mendorong penguatan kerjasama hasil maritim dengan mengekspor hasil maritim. Ini masuk ke peran Indonesia ke dunia ya, bukan di ASEAN. Kemudian apalagi ini menginisiasi peran Indonesia bangsa-bangsa, ini dunia juga ya, bukan di ASEAN. Di tingkat dunia apalagi ini ya, tingkat dunia. Palestina bukan termasuk negara ASEAN, sehingga ini masuk ke dunia. Nah, Myanmar ini adalah negara anggota ASEAN, sehingga ini masuk ke peran Indonesia di ASEAN ya, ASEAN. Berperan aktif membantu masalah kemanusiaan di Rohingya atau Myanmar. Jadi yang menjadi peran Indonesia di masa datang dalam grup ASEAN tercermin dalam pernyataan nomor 1 dan 6 ya. Mana jawaban 1 dan 6? Yaitu yang A ya, 1 dan 6 ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Itu aja dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya selalu doakan teman-teman untuk sukses dalam pretest PPG dalam jabatan. Bagi yang belum tes, silakan belajar dengan tekun, dengan giat. Insya Allah kalau kalian konsisten dengan belajar, sesulit apapun soal, kalian bisa atasi dengan baik ya.
Sekali lagi mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan lulus PPG dalam jabatan tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.